Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Surah Al-Ahzab ayat 21. Allah sampaikan kepada kita sungguh terdapat suri teladan yang baik pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sama kita hormati Bapak pengurus masjid kita beserta jajaran Bapak RT, Bapak RW, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama cantik pandai, Bapak Ibu, adik-adik kami yang dirahmati Allah, yang tak bisa kami sebut nama satu persatu, tak bisa dipanggil gelarnya satu persatu. Begitulah kita, Bapak. Tadi Bapak pengurus BWA Ustaz, kita Ustaz malam ini insyaallah berani peringatan Maulid Nabi. Ustaz salut dengan jamaah. Tadi malam Ustaz juga peringatan Maulid, memeriahkan malam ini kan peringatan lagi namanya bagi jemaah. Karena kita sudah berada di tanggal 13 kan. Kalau 12-nya kemarin. Karena Arab itu begitulah, karena matahari sudah masuk di tanggal baru. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa ada undangan lewat WA ya Pak ya. Begitu luar biasa, dahsyat jemaahnya ramai. Apa ada? Tanpa ada kue pun ramai juga kan? Iya Pak. Kalau di masjid lain itu kemarin sampai masak-masak ibu-ibu di sana kan? Tapi ini luar biasa Pak. Jemaah ini Pak, buk yang dirahmati Allah, yang mesti kita pertahankan. Jangan sampai nanti hanya sekedar entah Ustaz tak tahu lah gimana. Karena Ustaz diundang di hari-hari besar saja nampak jemaahnya ramai. Dulu kan pernah tahun yang lalu pernyataan nuzul Quran ramai juga. Kalau hari biasa Ustaz tak tahu. Jangan sampai nanti masjid kita sholat jemaahnya hari-harinya kosong sehingga diambil oleh orang lain. Begitu Pak. Kenapa begitu Ustaz ngomongnya? Karena tadi WA-nya jadi pertanyaan Pak. Ustaz, boleh tak Maulid Nabi? Ini apa maksud Bapak pengurus ini? Kan begitu. Ada yang mengatakan Ustaz bid'ah. Ini dia jadi persoalan. Nanti akan kita kaji Bapak ini. Insyaallah. Kalau tak selesai maghrib sama bisa kata Pak Ustaz tadi. Dia ngaji ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Malam ini bersyukur kita tingkatkan kualitas iman. Kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan iman dan takwa itu Bapak Ibu akan menyelamatkan, membahagiakan hidup kita di dunia, menyelamatkan kita nanti sampai di akhirat kelak nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Ustaz, untuk mendapatkan takwa itu bagaimana Ustaz? Tentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu wasilah jalan untuk memperoleh meraih ketakwaan itu, kita hari ini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala
atas apapun bentuk kesalahan kita, besar, kecil, lupa sebentar, tubuh ilallah taubatan nasuha. Apa itu Ustaz taubat itu? Kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, taubat itu sudah menjadi bahasa sehari-hari. At-taubah min dzambi tsumma la yaudu ilaihi. Orang kita memandang yang dikatakan taubat ini selama ini adalah orang-orang yang terjerembab, yang terjerumus ke lembah dosa besar. Itulah mesti taubat itu Ustaz. Kan itu ya, kita pahami taubat hari ini. Tidak. Taubat itu kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tingkatannya ada 3, sama dengan puasa. Ya, para puasa itu kan ada 3 juga Pak. Ada puasa umum, ada khas, ada usul khusus yang paling tinggi. Sama taubat. Yang pertama taubat dasar. Apa Ustaz? Taubat dasar itu adalah ketika ada, nanti kita akan masuk ke kita ini tingkatannya kemana? Ketika orang melakukan dosa besar, itu taubat dasar. Yang kedua, ketika seseorang ada yang melakukan hobinya dosa kecil aja, dosa besar tidak, dosa kecil. Tapi dosa kecil ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kontinuitas terus menerus kita lakukan kepada Allah, ibarat kelas ini. Kaca gelas ini adalah hati. Kalau kaca ini ditempel oleh debu dan noda kecil, lama-kelamaan dia akan menghitam, tertutuplah kebeningan ini. Begitu dengan hati. Ketika dosa kecil itu kita hari ini kita buat sedikit, ulang, dia akan menjadi dosa besar. Ada juga taubat dasar itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita lihat seseorang itu dia tak melakukan dosa besar, dia tak melakukan dosa kecil, tapi ada perbuatan-perbuatan makruh yang dia lakukan. Ada kita melakukan perbuatan makruh. Makruh itu kan boleh, iya betul, dibolehkan oleh Allah, tapi sesuatu yang dibenci. Nah, ketiga yang ini itulah disebut dengan taubat dasar Bapak Ibu. Ya. Yang di atas dasar itu apa Ustaz? Mungkinkah kita di situ? Tingkatan kedua adalah ada orang itu merasa sholatnya sudah benar. Itu harus taubat itu. Karena hati ini Pak memiliki nurani. Nurani itu selalu merasa Pak. Kita merasa puasa kita aja yang bagus, rajin puasa sunatnya. Masih merasa kita ini adalah orang yang paling rajin ya, di antara kawan-kawan dermawan yang bersedekah. Ya. Terkadang kita merasa tidak ada yang lebih ini dibanding dengan kita. Merasa bacaan kita bagus, kata-kata kita bagus. Kalau ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah masih ada dalam hati sanubari kita, itu pasti malam ini juga kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita pandang dosa itu, taubat itu hanya melakukan dosa. Kalau merasa saja kita mesti taubat. Ada lagi Ustaz yang paling tinggi, yang paling puncak dari taubat itu yang mana? Ketika seseorang lupa sekejap, sebentar saja Pak, lupa sebentar mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar aja. Karena setiap nafas tiba mesti kita ingat kepada Allah. Itu dalam surah Al-Azab tadi dijelaskan. Wa dzakarallaha katsiran. Mesti banyak kita mengingat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa kita, tubuh ilallah, bertaubat kita kepada Allah. Karena dengan setiap ada ingatan yang Allah selalu mengawasi kita, memuraqabah kita, insya Allah perbuatan-perbuatan merasa iri dengki kepada orang lain, merasa kita hebat itu tidak akan ada Bapak Ibu. Nah ini mesti
Kita perhatikan. Itu yang disampaikan oleh Rasul. Wallah kata Rasul, wallah. Ini racun dengan Allah. Saya ini kata Rasul, orang yang paling masyhur kan begitu loh. Tak pernah melakukan dosa ya. Tapi dalam hadis itu diceritakan aksaru lebih dari sab'ina marrah 70 kali Rasul itu bertobat kepada Allah setiap harinya. Bahkan dalam hadis lain diceritakan 100 kali. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi intinya dalam syukur ini, ketika kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada. Ketika kita dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tak mesti kita menunggu pakai peci dulu. Tak mesti ibu pakai mukena dulu. Tak mesti di atas sejadah dulu kita taubat, tidak. Ketika kita lalai kepada Allah, langsung tubuh ila Allah taubatan nasuha. Coba ibu, dalam hadis muttafaq alaih itu, ketika kita lihat dan kita baca kisah yang disampaikan di umat Nabi Musa dulu, kan ada itu 99 nyawa, bahkan 100 nyawa dibunuh oleh laki-laki yang ini nyawa yang tidak berdosa, Pak. Coba bayangkan 100 jiwa yang dibunuh. Akan tetapi ketika diarahkan di sana ada orang alim minta petunjuklah di sana, maka diperintahkan oleh orang alim bahwa engkau harus hijrah. Ya begitu Pak. Ketika kita ingin bertobat kepada Allah, tempat itu tidak mendukung kita untuk taat kepada Allah, mesti kita tinggalkan tempat itu. Beliau hijrah, pindah. Kemudian di tengah perjalanan Allah ambil nyawanya. Diutus oleh Allah 2 orang malaikat. Malaikat rahmat satu, malaikat siksa satu. Malaikat rahmat ingin, oh ini jatah saya. Dia sudah kuat berbuatnya kepada Allah untuk saya. Oh tidak, kata malaikat siksa, ini punya saya nih. Saya akan campakkan dia ke dalam nerakanya Allah. Sudah membunuh 100 orang. Diutus lagi Pak, 1 orang malaikat menyamar jadi manusia. Untuk apa? Menjadi wasi, menjelaskan kepada rahmat malaikat. Ya siksa, coba diukur jarak yang sudah ditempuh oleh sang pendosa ini untuk bertobat kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata dalam hadis itu diceritakan lebih dekat dia ke tempat taat kepada Allah. Akhirnya diambil oleh malaikat rahmat. Ada juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kisah Umar bin Khattab, Khalifah Umar. Kalau kita tahu beliau ini orangnya tegas seperti itu Pak. Tidak ada bisa main-main. Jangankan lawan, jangankan kita, jangankan sahabat, iblis pun takut sama Umar. Begitu tegas dan dahsyatnya Umar bin Khattab. Jadi di lorong Madinah itu ada lorong, lewatlah lagi juga. Kebetulan laki-laki ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia bawa khamar, berpas-pasanlah dengan Umar Bu. Macam mana nih khalifah yang depan tak bisa diambil khamar masuk dalam jubah. Tanya apa yang dalam jubah itu? Tidak ada Umar, ada cuka biasa. Ditegaskan apa yang ada dalam jubah itu. Dia bilang sama Allah, ya Allah lindungi saya ya Allah. Saya tobat kepadamu ya Allah. Jangan kau buka aibku ya Allah. Jangan kau permalukan aku ya Allah. Di situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah, datang rahmat Allah. Khamar tadi berubah jadi cuka. Dikeluarkan karena ketakutan dan dia sudah berjanji dengan Allah taubat kepada Allah. Berubah betul jadi cuka. Ditutup oleh Allah aib. Jadi kajian kita malam ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukur berbagi. Puji syukur. Belum kita masuk intinya loh. Karena tadi Ustaz sudah baca juga WA Pak Pengurus, sambung saya bisa. Lama ini Ustaz bilang apa konsep kita nih?
kuliah di mana? Akhirnya begitulah, puji syukur dulu. Baru kita salam dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya mohon maaf dulu, Pak. Buat saya juga itu ada kegiatan kan, tak bisa ditinggalkan biarnya. Salam dan salam kita sampaikan kepada beliau. Dan malam ini kita sudah peringati hari kelahiran beliau. Artinya ini hari kedua, 13 Rabiul Awal. Beliau lahir di 12 Rabiul Awal. Tentu ini akan menjadi sebuah renungan bagi kita Bapak Ibu. Tidak ada lagi dalam hati kita ini apakah maulid itu, nuzul itu, Isra Mi'raj itu bid'ah. Kita ini kan tahunya selama ini bid'ah. Bid'ah itu apa? Kita tidak memahami konsep bid'ah. Sehingga kita mematok bid'ah itu dolal. Dolal itu benar. Betul hadis yang disampaikan Rasul itu memang begitu. Tapi kita harus memahami konsep bid'ah itu apa. Ibnu Taimiyah, imamnya yang kita tahu, imamnya orang Salafi, dalam kitab di bawah itu dijelaskan bahwa maulid Nabi ahsanu syai', sesuatu yang baik. Baik kata beliau. Kenapa demikian? Kan pernah waktu yang dirahmati Allah. Ketika beliau jelaskan untuk memperbaiki, mengembangkan mushaf itu butuh dana 1.000 dinar. Coba bayangkan 1.000 dinar. Beliau sudah sampaikan kepada umat bahwa menghamburkan itu, menghamburkan dinar itu sesuatu yang mubazir kan haram. Tapi beliau jelaskan bahwa kemaslahatannya itu ada. Walaupun kita habiskan uang 1.000 dinar, tapi kemaslahatannya untuk memperbaiki, merawat dan mengembangkan Al-Quran, kebaikan yang lebih dahsyat daripada itu dibolehkan oleh Ibnu Taimiyah. Maulid juga begitu. Kalau kita telusuri Bapak Ibu yang dirahmati Allah, badi'ah itu kan berasal Badi'ah itu ketika Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah 177, Badi'us samawati wal ardh. Ini asal usulnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bahwa ditafsirkan Badi'us samawati wal ardh itu bid'ahnya adalah Allah menciptakan langit dan bumi ini tanpa ada dasarnya. Maksudnya tanpa ada awalnya. Kan begitu? Tidak ada yang mengatakan sebelum itu. Itulah Badi'us samawati wal ardh itu bid'ah itu. Jadi orang memahami konsep bid'ah itu sesuatu yang tidak ada, kemudian diadakan. Ketika diadakan, maka dia akan menjadi suatu problem. Tapi kita harus memahami juga Bapak Ibu yang Allah. Bid'ah itu kan mengikuti dalam dunia. Ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik bisa kita contoh. Dulu tidak ada handphone, tidak ada Pak, tidak ada pedomannya dulu. Diciptakan, maka dia akan menjadi sesuatu yang baik. Boleh, boleh. Dan dia akan juga menjadi bid'ah yang dolal, yang sesat. Ketika kapan? Ketika handphone itu kita pergunakan untuk yang menyesatkan kuda. Kan begitu. Begitu juga dengan maulid Nabi ini. Apakah dia menimbulkan mudarat ataupun manfaat? Kita mengetahui bahwa pengajian maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, ketika ini kita bahas tidak ada mudaratnya. Kita meniru Rasulullah SAW, membicarakan sirahnya, kisahnya, suri teladan yang disampaikan. Kelulah tidak lewat momen ini, ini yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita lihat di Indonesia ini sudah banyak menjamur LGBT. Belum lagi kasus narkobanya. Kenapa Ustaz? Ketika kita dengar Indonesia itu kenapa tidak semaraknya luar negeri sana LGBT berkembang? Ada juga Pak. Karena di Indonesia ada Islam. Itu dia jawabannya. Ada Islam. Itu pendeta yang menyampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
Cobalah kalau tak ada Islam kita peringati beliau ini, hancur generasi hijau. Maka ketika tahun yang lalu kita dengar kan di WA grup anak sekolah dasar kita, mereka sudah mulai itu. Kemarin juga banyak ada LGBT yang ketangkap di hotel di Polsek Sukajadi, kan begitu Pak? Ketangkap. Belum. Nah, ini coba apa kita selesai. Belum masuk topik lagi kan? Baru kulit fitnah baru kan? Biar besok ibu bawa kue lagi ketika ternyata mau takrah. Pak Ketua kita menyampaikan boleh apa nih? Nah, kan begitu. Mereka tidak ada kerja. Ketika tertangkap semua tidak ada kerja tetap itu. Memang kesan kita dulu.